Dan ini kalau bolong-bolong kayak gini, ini tandanya dimakan hewan, mereka binatang. Tuh isinya. Sadayana, emak emang paling seneng kalau berburu buah langka di hutan. Apalagi perjalanan untuk mencarinya penuh tantangan begini. Wih, emak makin semangat, euy. Aduh, tempat yang kita lalui itu jarang banget dijamah oleh manusia ya. Aduh, jadi sama babi hutan. Babi hutan, jadi kita harus buat jalan sendiri sambil menebang-nebang apa pohon-pohon kering ini ya. Bukan pohon apa? Rumput, arei. Selain masih rimbun, medan yang kita tempuh juga cukup berat nih. Jalannya naik turun. Tapi demi buah langka, emak tetap semangat. Aduh, saking licinnya ini Sadayana, emak sampai susah jalannya. Nah, buat menghilangkan dahaga, emak mau minum air dari akar rotan dulu ya. Tuh kan banyak airnya. Manis itu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Untuk kesekian kalinya makan minum minuman akar rotan. Mau kameramen? Berarti udah dekat ini. Mana, Pak? Mana buahnya, Pak? Oh, di atas buahnya. Tuh, ada tuh. Iya, itu buahnya, Pak. Iya. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang panjang, emak nemu juga buah langka yang dimaksud. Tah, tinggal di Sadayana. Buahnya unik ya, mirip pisang sama pisang, tapi tumbuhnya merambat. Baru kali ini emak lihat buah seperti ini, padahal emak udah sering main ke hutan ya. Ini contoh buahnya, ini udah jatuh karena sudah matang. Jadi kalau matang tuh udah jatuh, ada jatuh dari atas tuh. Nggak ada, udah bolong. Kayaknya teh buahnya enak ya, soalnya udah banyak dimakan sama binatang liar. Kalau bolong-bolong kayak gini, ini tandanya dimakan hewan, mereka binatang. Tupai atau apalah entah. Kayaknya udah ada ini mah sama binatang buas. Tapi masih ada ternyata di atas. Atasnya. Tuh, gini bentuk buahnya yang utuh. Buahnya berbulu, terus pas dibuka dalamnya berair kayak rambutan. Mau coba makan ya? Awas licin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh isinya kayak Aceh. Tapi dagingnya nggak tebal ya, cuma sedikit ya. Tuh. Pada Tuh. Makan ya. coba, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu apa? Ini ada satu lagi, Bu. Dikit banget dagingnya. Ah, ini kayaknya bekas burung. Tapi rasanya manis. Kayak makan Luncat. apa tuh? Oh, ini mah. Air gula kelapa yang apa? Lahang. Ya. Air nila. Meski dagingnya kecil, rasanya manis pisan. Buah ini teh dikenal dengan nama nanas batu. Habitat buah ini ada di hutan tropis yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, sampai ke negara tetangga, Thailand dan Singapura. Udah hilang penasarannya. Buahnya ternyata manis banget, enak. Ayo tuh, Sepanjang perjalanan, emak nggak cuma nemu buah nanas batu, emak juga nemu buah-buahan lain. Salah satunya yang satu ini. Ini namanya buah hamberang. Tapi ini masih mentah. Buah hamberang punya bentuk dan tekstur yang mirip sama buah loa. Buah ini enak dimakan kalau udah mateng mah. Sayangnya yang emak temukan masih mentah, oi. Kalau mentah mah banyak getahnya. Tuh kan nggak beda jauh sama buah loa. Tuh. Dan rasanya pun agak sedikit manis dan kecut. Tapi sayang masih mentah ini. Nah, kalau yang matang itu ke item-iteman, jadi kuning agak item-iteman.
Di perjalanan pulang, menemu sungai ini lumayan buat ngademin badan. Airnya dingin banget. Emak dan teman-teman jadi bisa bebersih dan cuci muka deh. Seru ya perjalanan emak mencari buah langka di hutan. Meski buahnya udah banyak yang dimakan binatang, emak masih bisa cicipin. Sadayana, emak teh suka pisan masak pais alias pepes. Masakan khas tanah Pasundan ini favoritnya emak banget. Hari ini emak mau bikin 2 jenis pepes. Kalau yang pertama pepes ayam. Emak yakin dak semua pernah makan pepes ayam. Nah kalau pepes nasi pernah nggak? Hari ini tuh khusus spesial pengen pepes ayam. Untuk bumbunya udah simpan di bawah ini. Semua bumbu dapur teh ada semua. Tapi yang paling penting harus ada daun kemangi ya. Biar wangi pepesnya. Sekarang tinggal tumbuk sampai halus sebelum bumbunya digoreng ya. Karena lebih suka kalau pepes itu bumbunya digoreng. Saat mepes biasanya ada 2 kali proses. Setelah dikukus bakal dipanggang. Dengan cara ini bisa menghasilkan ayam yang bertekstur lembut. Rasa rempahnya teh juga bakal semakin kuat. Nah, setelah bumbunya halus kayak gini, sekarang tinggal goreng dulu bumbunya. Siapin apinya dulu, A. Tumis bumbu pepesnya sampai harum ya Sadayana. Pastikan apinya juga nggak terlalu besar ya, biar nggak gosong. Sadayana teh lebih suka masak pepes yang bumbunya digoreng dulu atau enggak nih? Sesuai selera atuh, yang penting mah enak hasilnya. Nah, campur semua bumbunya ya, soalnya buat nanti nasi. Kunci bikin pepes yang enak teh ada di perpaduan isian dengan bumbu yang kaya rempah. Terakhir, tambahkan daun bawang, tomat, telur ayam, dan daun kemangi. Aduk semuanya sampai rata ya. Nah, kalau udah kayak gini, siap buat dibungkus. Saya bungkus. Cara bungkus pepesnya gampang banget Sadayana. Ini emak pakai beberapa lembar daun pisang biar nggak gampang sobek. Selanjutnya bisa digulung atau dilipat, lalu tusuk dengan lidi. Supaya isian pepesnya nggak berhamburan, jumlah daun yang digunakan memang harus lebih dari 2 ya Sadayana. Oke, yang bungkusan ayam udah selesai. Ini yang terakhir. Sekarang tinggal bungkus yang pakai nasi. Dan bumbunya tuh sama ya kayak yang tadi bungkus ayam. Dan bahan utama kita tadi kan daging. Kalau sekarang mah usus sama ati. Atinya di bawah tuh. Tuh atinya campur ati. Yang suka makan jeroan pasti suka banget nih. Nggak lupa emak tambahin minyak sayur biar ngelengket. Diaduk-aduk sampai semuanya bahan tercampur ya. Sambil menunggu emak bungkus pepes nasinya, Adani lagi nyiapin apinya tuh. Biar ayam dan nasi di dalamnya benar-benar matang, butuh waktu ngukus sekitar 2 jam. Ini dia hasil paisan. Ini A, panas A. Nasi di atas. Nasi. Buka dulu A. Saya mau buka nasinya. Panas ini. Hah? Panas. Enggak, dingin. Ya panas lah. Udah matang. Oh. Lihat nih Sadayana, endul pisan euy. Makanan khas tanah Pasundan yang dibuat langsung oleh orang asli Pasundan. Pastinya teh raos pisan. Tuh lihat penampakan nasi kuning. Emak sampai siapin lalapan dan jengkol biar makin enak. Suap pepes nasinya, lalu lalapannya, dan jangan lupa jengkolnya. Mantap, Sadayana. Daripada ngiler, mending bikin sendiri aja atuh Sadayana. Praktekin bikin pepes ala emak, dijamin anti gagal, bikin enak.
Assalamualaikum Sadayana. Apa kabar atuh? Masih pada semangat kan? Ayah sayur sop. Nah, ibu-ibu hari ini pada masak apa sih? Emak belum sempat belanja, kebanyakan yang diurus di rumah. Untungnya tukang sayur di sini teh buka dari pagi sampai sore. Jadi emak gak takut kehabisan deh. Mak enak. Sok ieu sia mak enak teh. Ade. Oh, katakeun ngomongkeun batur. Mak enak. Oh. Dirinya mah nyaho mah apa. Mak enak. Anja. Wah, siapa nih yang setiap hari masih bingung mau masak apa buat orang rumah? Tos dulu deh sama emak. Gimana Tutut? Itu tuh saya di Ih, mah pasar. ayo ngabi Tutut. Itu ya di pasar. Ya, Kak Mak be atuh Oh, pesenan. sok aya kana Tutut. Oh, sosok asuh ngalak mak mah Oh, ayeuna. nya atuh abi pesennya. Wah, ada peluang nih Sadayana. Kebenaran si emak teh lagi rajin-rajinnya cari tambahan buat masuk sekolahnya si Nanai. Kayaknya mah masih banyak tutut di kali kemarin. Mudah-mudahan aja ya emak bisa cari tutut buat pesenan si teteh ini. Ibu terlayunnya. Alhamdulillah pasukan di rumah teh lagi lengkap. Ada Neng Rani yang lagi libur kerja, ada anak-anak si teteh juga yang lagi pada nginep di rumah emak. Daripada bosan di rumah, sekalian aja emak ajak jalan-jalan ke sungai besar di Sumedang Selatan buat cari tutut air tawar. Hayu Sadayana, pada semangat atau bantuin emak. Tenang aja, nanti sekalian emak masakin seblak tutut kesukaan si Neng deh, pasti pada suka. Di saat curah hujan tinggi seperti sekarang, tutut atau kerang gondang banyak datang dari arah hulu sungai. Sebagian besar ikut masuk ke sungai lewat saluran-saluran irigasi sawah loh. Jadinya si tutut ini sebenarnya termasuk musiman yang lebih banyaknya mah di sekitar sawah ya. Tutut ini teh selain enak juga banyak gizinya loh, apalagi proteinnya juga tinggi, bagus buat pertumbuhan badan, terutama buat anak-anak. Jadi di kampung teh banyak yang dicari sama warga buat memenuhi kebutuhan protein hewani sehari-hari. Alhamdulillah, tututnya kekumpul lumayan banyak. Jadi sebagian bisa emak masak bareng ibu-ibu di kampung. Sesuai request ibu-ibu, emak mah mau bikin seblak aja. Soalnya selain cocok buat cuaca yang dingin begini, bahan-bahannya juga murah meriah. Masaknya juga gampang ya Neng, tinggal cemplang-cemplung aja. Ada ngeresepnya nanya ngalaknya seueur tutut. Ngeres pisan. Nah, kalau seblak versi emak mah cukup gini aja bumbu dan bahannya. Ada bawang-bawangan, cabai-cabean, gula, garam, lada, dan jangan lupa kencur. Bumbu wajib kalau mau bikin seblak. Tadi ge mangantekeun pesenan-pesenan. Jangan lupa teh, kemiri, bawang daun sama telur puyuhnya juga kudu ayahnya, biar makin sedap. Biarin sini emak yang ngulek bumbunya ya Neng, sementara si Ibu Koko mau nolongin emak ngerebus kerang tututnya tuh. Direbus sebentar aja Sadayana, biar bebas dari zat berbahaya atau sisa kotoran yang masih menempel. Dia terasin bunganya. Oh, uhun, Bu. Uhun, siap-siapkeun ku mak uhun. Uhun, Bu. Nah, ini sekarang saatnya emak masakin seblaknya. Siap-siap, baunya bakal enak. Tumislah semua bumbunya ya, sampai berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan bau wangi. Baru kita tuang airnya. Oh ya, untuk cabainya mah sesuai selera. Mau pedes banget kayak selera emak juga bisa. Kalau sudah mendidih, mulai kita cicil masukin sisa bahan lainnya. Nah, emak mau masukin dulu kerupuk mentah yang jadi ciri khas dari seblak. Mau pakai tambahan mie kuning juga boleh loh. Aduk-aduk sedikit, habis itu masukin deh tutut atau kerang gondangnya. Tuh Neng, jadi banyak Neng. Ada yang tahu kenapa makanan ini disebut seblak? Seblak teh berasal dari bahasa Sunda, segak dan nyegak yang artinya menyengat. Bau menyengatnya teh berasal dari bumbu kencur. Memang harum dan menyengat pisan aromanya. Enak Neng. Makanan asli dari Jawa Barat ini teh mulai ada dari tahun 90-an. Sekarang mah nggak cuma ada di Jawa Barat, penjual seblak teh aya di mana-mana. Di daerah kalian ada yang jual seblak juga kan? Setelah airnya menyusut, biasanya sih emak diemin dulu seblaknya sekitar 10 menit. Ini biar makin kental dan isinya matang. Wah, akhirnya seblak tutut matang nih Sadayana. Hayo atuh ibu-ibu kita makan bareng.
adem-adem begini kita bisa nyantap seblak tutut yang seger banget. Mak, udah matang? Udah, Neng, sini. Wah, asik. Bikinnya, Mak. Udah nggak sabar nih. Mak, udah ada pesanan tututnya. Udah atuh teh, udah ada. Lama atuh. Ikan mak teh masak ini dulu, masak seblak tutut dulu. Iya, sebelum pokoknya ada tututnya tenang, udah siap. Sekarang makan seblak dulu. Ini udah matang nih. Mantap pisan, seger atuh. Ternyata cocok juga ya tutut dimasak jadi seblak. Daging tututnya raus pisan. Bumbu seblaknya juga mantap surantap pedesnya. Sabar, Neng. Bumbunya masak tutut. Kurang iya. Duh, asli bikin nagih ini teh seblaknya. Biarin deh kata mama dikata muji-muji masakan sendiri, namanya juga beneran enak. Ya udah, daripada cuma bisa nonton doang, mending langsung cus ke tukang sayur dan coba bikin seblak ala emak enak. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Si kameramen datang-datang bawa 1 ekor entok, euy. Katanya teh minta dimasak sama emak. Masih oke aja, lagi pula emak punya resep rica-rica turun-temurun dari orang tua. Kayaknya enak deh masak entok pakai bumbu rica-rica. Gimana ya, Sadena? Ini mau dimasak apa? Mau dibakar, mau di apa, A? Tuh, entoknya gede banget. Wow. Kira-kira ini ada berapa kilo ya? Ada sekitar 3-4 ya? Ada ya? sama bulunya. Sama bulunya. Ya, gede banget, gede banget. Ih, awas, lepas. Awas lepas, awas. Kameramen pintar banget ngurus hewan-hewan kayak gini ya. Nah, sebelum emak masak, emak mau tanya dulu nih ke Sadayana. Udah tahu belum bedanya entok sama bebek? Kedua unggas ini teh hewan yang berbeda tuh. Dari fisiknya aja udah terlihat bedanya. Entok mah cenderung gemuk dan pendek. Sedangkan bebek perawakannya kurus dan tegak. Warna bulunya juga beda. Sebagian besar entok berwarna putih dan hitam. Sementara bebek ada yang bulunya berwarna kecoklatan, putih dan hitam. Jangan ketukar lagi ya, Sadayana. Tuh, si entok mah prinsipnya alon-alon asal kelakon. Jalannya selalu pisan. Dan gak berisik, gak kayak bebek yang suaranya kuek-kuek-kuek-kueknya khas banget. Itu kan tadi perbedaan fisiknya, kalau dari segi dagingnya juga beda tuh. Ma jelasin sekalian masak ya, biar cepet jadi rica-rica entoknya. Ini dagingnya udah melalui beberapa proses ya. Tadi udah iris kecil-kecil tuh. Lalu dicuci bersih. Setelah itu direbus selama 1 jam. Nah, bisa dilihat Sadayana, daging entok segar itu warnanya merah, sementara kulitnya berwarna cerah seperti kulit ayam. Tapi setelah dimasak, daging entok berubah jadi coklat semu hitam. Air bekas rebusan entok ini nggak mau buang ya, ini masih bisa dipakai lagi sebagai kuah kaldu untuk rica-ricanya nanti. Biar tambah sedap rasanya dah ya. Bumbu untuk rica-ricanya udah Mas siapin nih. Dan untuk cabenya, ini cabai rawit. Gunakan 1 ons cabai rawit. Tapi kalau ingin pedas mah sesuaikan selera aja, bisa ditambahkan. Untuk bumbunya, gunakan merica bubuk, tumbar bubuk, kunyit bubuk, penyedap rasa. Nah, untuk ditumbuk, gunakan kemiri, bawang merah, bawang putih, pala sedikit, segini aja. Lalu jahe, tomat, lalu gula merah. Sekarang emak tumbuk semua bumbunya. Harus sampai halus ya Sadayana. Rica-rica teh asalnya dari Manado, Sulawesi Utara.
Yang khas dari rica-rica ya jelas kepedasannya atuh. Makanya emak pakai cabai rawitnya banyak pisan. Walaupun sedikit pusing juga pas belinya, soalnya harga cabai rawit dan bawang merah lagi mahal pisan euy. Nah, bumbunya sudah halus, lanjut ditumis ya. Setelah harum, tambahkan beberapa bumbu bubuk juga ya. Biar makin enak, tambahin serai dan daun salam. Sekarang masukin deh daging entoknya. Biar tambah sedap, tuang air bekas rebusan daging entok. Ini emak bener-bener bongkar resep rica-rica ala orang tua emak nih. Dengan resep ini, dagangan orang tua emak rica-rica bebek laris manis loh. Habis terus, alhamdulillah. Entok rica-ricanya udah mateng nih. Mantep abis. Oh, pasti pedas ini. Enggak. Tuh. Nih, bang kamu. Nasi panas udah pasti jadi paduannya, gak ada lawan euy. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas nggak? Enggak. Empuk banget entoknya, dagingnya. Memang sudah muda, belum terlalu tua. Iya, daging entok ini teh punya tekstur daging yang tebal dan empuk sadayana. Beda dengan bebek yang dagingnya lebih berserat dan alot. Sedap, enak banget. Pedas. Untuk khasiatnya loba pisan sadayana. Makan daging entok bisa meningkatkan stamina hingga mencegah penyakit anemia. Berkat kameramen, emak jadi bisa makan daging entok deh. Hatur nuhun ya men, sering-sering ya begini. Cari bahan makanan teh bisa di mana aja, di pantai, muara sungai, sawah, bahkan di tempat seperti ini juga bisa. Kalau dilihat sih seperti rumput, bahkan gulma alias tanaman pengganggu ya. Padahal mah kalau dilihat seksama ada sayuran yang bisa diolah dan punya khasiat yang sangat besar loh. Ini dia sayuran pertama kita. Akhirnya nemu juga dan... Nah, ini yang disebut kremak. Kalau di kampung namanya sayuran kremak. Awas, jangan ketukar sama rumput ya. Nah, tuh rumputnya banyak banget di sini. Nah, ini dia sadayana, namanya kremak. Tanaman yang berasal dari Amerika ini masih berkerabat dengan bayam merah. Kalau kremak, ciri-cirinya mempunyai batang merah. Seringnya kremak dianggap tanaman pengganggu, padahal mah sudah sejak ribuan tahun lalu dimanfaatkan jadi obat. Kremak teh bisa bagus untuk kesehatan mata, melancarkan pencernaan dan juga meningkatkan stamina. Kalau kremak ada dua jenis, kremak biasa sama kremak jengki. Kalau kremak jengki contohnya kayak gini. Nah ini. Jadi kalau kremak jengki kayak gini, dia berbunga. Nah, kalau ini kremak biasa. Kalau ini kremak jengki. Masih mengenal dua jenis kremak ya. Ada jengki alias yang berbunga dan ada kremak yang tidak berbunga. Perbedaan lainnya ada di rasa euy. Kalau kremak jengki teh sedikit lebih pahit daripada kremak yang biasa. Dan yang kedua, sayuran samanggen. Tuh. Dan kalau samanggen ini lumayan melimpah, banyak banget. Ayo, A. Kalau di kampung namanya samanggen. Tangkalnya, Wek. Nah, pokoknya seperti ini. Banyak banget kan? Kalau emak sebut daun semanggi, pasti langsung paham kan? Nah, iya teh daun semanggi. Bentuk daunnya sangat khas. Kalau sadayana tinggal di Jakarta, pasti pernah melewati jembatan semanggi kan? Nah, jembatan itu teh kalau dilihat dari atas bentuknya kayak daun semanggi ini. Semanggi teh termasuk ke kelompok paku air yang mudah ditemui di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Buat orang Irlandia, daun ini dianggap pembawa keberuntungan loh. Kalau untuk khasiatnya, loba pisan euy. Daun semanggi bisa mencegah osteoporosis serta mengobati infeksi saluran kencing, amandel, batuk dan sesak napas.
Lalu semanggi sudah banyak yang mengolah seperti pecel semanggi dari Jawa Timur ini. Tambahan daun semanggi bisa menambah kenikmatan makanan tradisional ini. Ada juga yang mengolahnya jadi kue modern namanya almond crispy. Daun semangginya dijadikan bubuk terus dicampur ke adonan kuenya. Bagian atasnya ditaburi potongan kacang almond. Mantap surantap kan? Ini teh kesukaan emak. Manis, gurih, dan renyah. Masih di tempat yang sama, emak menemukan kembali sayuran lain. Namanya eceng, tapi bukan eceng gondok ya. Ini eceng padi. Nah, kita ambil yang mudanya yang seperti ini. Nah, ini bunga juga enak. Nah, bunganya warna biru. Biru. Ungu biru. Ah, warna. Iya deh. Untuk membedakan eceng padi dan eceng gondok, lihat saja bagian batangnya. Batang eceng gondok lebih besar dari eceng padi. Untuk habitatnya, eceng padi hidup di tanah atau di lumpur, sedangkan eceng gondok biasa ditemukan mengapung di air. Oh ya sadayana, eceng padi teh bisa dibilang gulma karena mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Emak bakal mengolahnya juga. Emak nggak akan sia-siakan manfaatnya yang besar untuk kesehatan. Daun eceng padi ini sudah lama dikenal sebagai obat demam dan sakit perut loh. Nah, ini dia yang disebut tolon. Hampir mirip sama kerma kan? Nah, kalau tolon mah kecil-kecil. Tuh daunnya kecil-kecil beda sama kerma. Kerma mama panjang. Beruntungnya emak bisa menemukan tolon. Oh iya, tolon ini nama lainnya adalah krokot. Kalau buat orang kita belum terlalu dikenal. Tapi kalau di Eropa, krokot biasa dikonsumsi. Krokot kaya zat besi, kalsium, vitamin C, dan fosfor. Selain bisa untuk menguatkan tulang, krokot juga bisa mengatasi masalah kulit dan membantu menurunkan berat badan loh. Permisi Bu, lagi apa? Ini nyari lalaban, kerma. Iya, kermanya yang ini yang Ibu cari. Iya. Ini enak banget katanya Bu ya? Iya, enak. Kalau sayuran gini enaknya dibuat apa ya Bu? Pecel, diurap, dijual juga enak. Oh iya. Si Ibu dapat banyak pinteran. Kalau mau mah ambil aja buat lalaban. Boleh? Kita bantuin ya. Ya, Bu. Boleh Bu. Ih makasih Bu, Ih, baik banget kameramen. Makasih Bu. Iya. Ini banyak ini. Cari sama-sama ya Bu. Iya. Awas ada yang serupa tapi nggak enak dimakan. Ternyata di sini banyak, pantesan si Ibu. Aduh, baik banget nih ibunya. Semakin banyak rezeki ya Bu. Emak dikasih banyak sayur. Kalau begini emak tinggal berburu sedikit lagi, baru pulang deh. Nah, saatnya merebus sayuran liar ini. Hari ini emak mau bikin urap, jadi nggak ribet. Setelah sayur agak layu, diangkat lalu dicuci dengan air dingin. Sayur-sayur liar ini tinggal dicampur deh sama urap. Emak yakin sadayana mah udah paham banget kan sama bumbu urap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget segar. Daunnya segar. Daunnya enak. Empuk lagi. Tadi rebusnya lama. Ini yang kecil daun apa? Itu Nah, daun lupa. apa? Tahu lupa. Enak banget pokoknya mah. Rasanya enak banget, tercampur sama beberapa dedaunan ya, beberapa sayuran. Nah, untuk resepnya Satu jenis daun aja udah banyak khasiatnya. Apalagi ini ada banyak jenis daun dimakan sekaligus. urap mentah. Jadi nggak dimasak dulu urapnya. Cuma sayurannya direbus. Hal sederhana begini saja buat emak bahagia. Siapa yang menyangka sayur-sayuran yang awalnya dianggap gulma teh malah bisa dimakan dan punya banyak manfaat.